balik lagi bareng Catat Zah. Di video ini kita bakal belajar bareng nih sama salah satu teman aku namanya Rain. Silakan Rain. Halo semuanya, kembali lagi di Catat Zah. Pertama, perkenalkan namaku Rain, yang akan menjadi salah satu kontributor di channel ini. Pada seri ini, kita akan membahas Intro to Macroeconomics untuk periode midterm. Jadi untuk mengawalinya, topik pertama yang akan aku bawakan adalah Scope of Macroeconomics. Dalam Scope of Macroeconomics ini, kita akan mempelajari dua hal penting. Yang pertama adalah Circular Flow Diagram, dan yang kedua adalah Gross Domestic Product. Untuk mengawali topik Intro to Macroeconomics ini, kita harus memahami terlebih dahulu perbedaan macroeconomics dengan microeconomics, di mana microeconomics hanya membahas perilaku konsumen dan produsen, sedangkan untuk macroeconomics kita membahas perekonomian pada ruang lingkup yang lebih luas, yaitu ruang lingkup dari suatu negara. Nah, jadi mari kita mulai penjelasan sesi ini dengan Circular Flow Diagram. Dalam Circular Flow Diagram yang pertama kali dicetuskan oleh Francois Quesnay, kita menyederhanakan perekonomian kita menjadi hanya ada dua aktor di dalam perekonomian. Kedua aktor ini adalah rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Jadi mari kita singkat saja menjadi rumah tangga konsumen (RTK) dan rumah tangga produsen (RTP). Keduanya berinteraksi pada dua buah pasar. Pasar yang pertama adalah pasar faktor produksi, atau yang kita mungkin bisa singkat menjadi Factor Production Market (FPM). Dan pasar satu lagi di mana tempat mereka saling berinteraksi adalah Goods and Services Market. Kita singkat menjadi GSM. Ketika keduanya berinteraksi, artinya akan ada transaksi di antara keduanya. RTK dalam hal ini bertransaksi dengan RTP dengan menyuplai RTP dengan faktor produksi yang mereka butuhkan untuk kegiatan produksi. Adapun faktor-faktor produksi yang disuplai oleh RTK adalah yang pertama ada tenaga kerja atau workers, labors. Lalu kita juga punya capital, modal. Kita juga punya land, tanah. Dan satu lagi adalah entrepreneurship. Atau kewirausahaan. Di mana faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen ini dijual lewat pasar faktor produksi atau FPM dan dibeli oleh RTP untuk melancarkan proses produksi mereka, atau bahkan bukan melancarkan, untuk memulai proses produksi mereka. Dan atas pembelian faktor produksi ini, RTP membayar RTK dengan imbal balik berupa secara spesifik untuk workers adalah wage atau gaji. Untuk capital kita akan memiliki interest, kita akan mendapatkan interest, bunga. Land kita akan mendapatkan rent. Dan untuk entrepreneurship kita akan mendapatkan profit. Nah, ini artinya arus yang pertama kali kita dapatkan di sini, ini adalah arus faktor produksi. Atas imbal baliknya, maka akan ada arus uang, di mana di mana rumah tangga produsen itu membayar wage, interest, rent, dan profit kepada rumah tangga konsumen. Dari penggunaan faktor produksi yang telah didapatkan, rumah tangga produsen dapat menyuplai pasar barang dan jasa dengan barang dan jasa, di mana barang dan jasa ini akhirnya akan dibeli oleh rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen pun membayarkan uang yang telah mereka dapatkan
kepada RTP atas balas jasa pembelian barang-barang tersebut. Perlu ada sebuah asumsi yang ditekankan di sini. Asumsinya adalah semua pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen itu dihabiskan untuk konsumsi. Jadi mungkin akan kita singkat menjadi Y sama dengan C. Artinya tidak ada bagian dari pendapatan yang disimpan sebagai saving, sebagai tabungan. Baik, ketika kita sudah selesai membahas tentang circular flow diagram, yang perlu kita perhatikan dari diagram ini adalah bahwa pendapatan dari satu pihak itu menjadi pengeluaran dari pihak lainnya. Begitu juga sebaliknya, pengeluaran dari satu pihak menjadi pendapatan bagi pihak lainnya. Nah, ini artinya memberikan suatu jendela pengukuran bagi kita tentang bagaimana kita bisa mengukur ukuran perekonomian. Kita mengukur perputaran barang, jasa, dan uang yang berada di perekonomian menggunakan gross domestic product. Gross domestic product ini memiliki suatu definisi, yaitu the market value of all final goods and services produced in a country within a given period of time. Gross domestic product atau yang sering kali kita singkat sebagai GDP ini adalah suatu pengukuran besarnya suatu perekonomian yang paling sering kita temui untuk membandingkan antara satu negara dengan negara lainnya. Adapun translasi dari gross domestic product itu sendiri adalah PDB atau produk domestik bruto. Nah, sekarang kita akan lebih berfokus pada pembahasan definisi dari GDP. The market value of all final goods and services produced within a country within a given period of time. Definisi yang kita miliki di sini sebenarnya bisa kita bedah, bisa kita dissect menjadi bagian-bagian yang menjelaskan apa itu GDP secara lebih spesifik. Yang pertama adalah the market value. Artinya, kita mengukur perputaran barang dan jasa berdasarkan harga pasarnya. Artinya kita menggunakan, kalau misalnya Indonesia, kita menggunakan besarannya rupiah berapa. Berapa rupiah sih nilai barang dan jasa yang sekarang diperdagangkan. Selain the market value, kita juga punya of all. Kita punya all final goods and services. Nah, kata final di sini sangat penting karena artinya yang kita hitung itu tidak termasuk barang-barang yang sifatnya raw goods atau raw materials, bahan-bahan baku, ataupun intermediate goods yang artinya barang setengah jadi yang masih harus diolah menjadi produk lainnya. Jadi kita hanya menghitung barang dan jasa yang sudah bisa langsung dikonsumsi. Jadi kita tidak melihat beras sebagai kita tidak menghitung nilai padinya, tapi kita menghitung beras, di mana beras itu yang sebagai final consumption-nya, final goods yang dijual kepada konsumen. Selain itu, perlu kita lihat juga dari definisi gross domestic product adalah produced within a country, produced in a country. Nah, dari definisi ini artinya kita menghitung
semua kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam suatu negara. Artinya kita mengabaikan apakah yang melakukan produksi itu adalah masyarakat asing, warga asing, atau warga Indonesia. Kita tidak mementingkan kewarganegaraan dalam hal ini. Yang kita lihat hanyalah di negara tersebut berapa banyak hasil produksi yang telah terjadi, seberapa banyak yang final goods yang telah diproduksi. Dan untuk bagian yang terakhir adalah a given period of time. Yang artinya kita nggak menghitung dari negara itu lahir, tapi kita menghitung pada periode tertentu. Bisa quarterly, 4 bulanan, bisa annually, tahunan, atau mungkin perhitungan-perhitungan lainnya. Tapi yang paling sering kita dapatkan adalah either itu quarterly atau kita menghitungnya annually. Nah, jadi kalau misalnya ini diulang lagi, market value, we use prices of goods and services, all final goods and services, artinya kita nggak menghitung raw goods dan kita nggak menghitung intermediate goods. Produced in a country, artinya kita mindset kita di sini, orientasi kita adalah domestic, ya, domestically produced. Kita tidak memperhatikan kewarganegaraan, dan ini bisa annually atau bisa quarterly. Nah, ini kurang lebih definisi dan pembahasan dari definisi gross domestic product. Dan kalau misalnya dari definisi ini sendiri, sebenarnya ketika kita hendak menghitung gross domestic product, terdapat 3 pendekatan. So there are 3 approaches in calculating Yang pertama adalah pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Perlu diingat tadi ketika kita membahas circular flow diagram, apa yang menjadi pengeluaran orang lain itu adalah pendapatan bagi yang lainnya. Sehingga ketika kita menghitung pengeluaran, ya artinya sama aja kita menghitung perekonomiannya kayak gimana. Itulah kenapa pendekatan pengeluaran itu adalah salah satu pendekatan untuk menghitung GDP. Expenditure approach ini memiliki rumus yaitu consumption ditambah investment ditambah government spending dan ditambah net export. Atau mungkin kita pindah ke bawah kali ya. Untuk expenditure approach, net export. Consumption ini artinya private consumption, dari household consumption, dari rumah tangga itu mengkonsumsi apa saja, ya itu pengeluaran untuk konsumsi. Investment ini artinya pengeluaran untuk investasi, private investment itu bisa dalam bentuk pembuatan pabrik baru, pembelian tanah untuk produksi, dan lain sebagainya. Jadi orientasinya untuk produksi ya. Government spending adalah budget dari pemerintah. Bagaimana pengeluaran mereka, apakah budget defisit ataukah budget surplus, dan net export ini adalah selisih antara ekspor dikurang import. Selain expenditure approach, kita juga memiliki income approach.
Dimana kalau misalnya kita melihat tadi dari circular flow diagram, expenditure approach dan income approach semestinya equal. Karena apa yang menjadi pengeluaran orang lain menjadi income bagi orang lainnya juga gitu ya. Nah, di income approach ini kita memiliki formulanya adalah wage sesuai dengan imbal baliknya faktor produksi. Kita punya wage ditambah interest ditambah rent dan ditambah lagi profit. Nah, keduanya ini harus sama ya, baik expenditure approach dan income approach ini semestinya sama, tapi dalam prakteknya pasti akan ada selisih di antara expenditure approach dan income approach, di mana kita menyebut selisih itu adalah statistical discrepancy. Ya, jadi selisih di antara kedua ini adalah yang kita sebut sebagai statistical discrepancy. Nah, ini mungkin adanya data yang hilang, adanya perhitungan yang miss, yang tidak terhitung, ini masuk ke statistical discrepancy yang menggambarkan selisih antara expenditure approach dan income approach. Adapun pendekatan yang ketiga adalah production approach. Nah, production approach ini kita akan lebih berfokus pada penjumlahan nilai tambah. Jadi kalau misalnya semisal kita melihat produksi kain ya. Kain itu kan dimulai dari pertama kapas, dari kapas ke benang, dari benang lalu pemintalan benangnya hingga menjadi kain, lalu hingga akhirnya menjadi baju. Kita menghitung nilai tambahnya. Dari kapas ke benang nilai tambahnya berapa? Selisihnya berapa? Misal kapas harganya 500, ketika sudah menjadi benang harganya 1000. Oh, artinya nilai tambahnya 500. Dan seterusnya hingga akhirnya ke final goods-nya berupa baju. Walaupun kita kadang-kadang seringkali menyingkat production approach ini hanya menghitung nilai akhirnya saja, kita hanya menghitung the value of the final goods sesuai dengan definisi tadi, tapi ya secara perhitungan kita menghitung sigma of value added. Atau ya tadi sebagai jalan pintasnya kita bisa menghitung sigma dari final goods. Nah, begitu. Itu adalah 3 pendekatan dalam kita menghitung GDP. Selain GDP sebenarnya untuk kita menghitung perekonomian ada pula yang kita sebut sebagai gross national product. Ya, kita punya yang namanya gross national product. Gross national product ini scope-nya tidak seperti gross domestic product yang lebih fokus ke jumlah yang diproduksi oleh suatu daerah, ya suatu negara. Ini lebih berfokus pada kewarganegaraan. Jadi kita harus menyesuaikan GDP. Jadi ini GDP kita kurangi dengan net foreign factor. Net foreign factor itu apa? Net foreign factor itu adalah pendapatan dari warga asing di dalam negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara di luar negeri. Gitu ya. Jadi income of foreign citizens dikurangi dengan income of the citizen, domestic citizens maybe, income of foreign citizens dikurangin income of domestic citizen di luar negeri gitu. Itu untuk gross national product. Adapun kalau misalnya perhitungan nanti yang lebih spesifik, kita punya NNP, NNI, net national product, net national income,
we got personal income, we got disposable income. Tapi topik kita hari ini hanya sampai paling spesifik ke GNP. Nah, jadi sekarang kita balik lagi ke GDP. GDP ini memiliki dua bentuk ya. GDP ini memiliki dua bentuk. Kita pertama memiliki yang namanya GDP, nominal GDP. Nominal GDP. Kita juga memiliki yang kita sebut sebagai real GDP. Perbedaan keduanya cukup sederhana, di mana nominal GDP itu kita perhitungannya tidak disesuaikan terhadap inflasi. So this one is not adjusted to inflation. Sedangkan real GDP ini dia adjusted to inflation. Artinya, ketika kita memiliki nilai nominal GDP dan kita memiliki nilai real GDP. Oh ya, satu lagi. Real GDP biasanya kita menyandarkan perhitungan kita pada tahun harga dasar. Tahun harga dasar itu apa? Tahun harga dasar itu adalah satu tahun yang dipilih oleh semisal lembaga statistik yang mana dianggap perekonomian pada tahun tersebut mencerminkan perekonomian yang stabil. Kalau di Indonesia biasanya kita mencerminkan pada tahun 2010. Itu. Nah, jadi kita menggunakan harga-harga pada tahun 2010 tapi menggunakan kuantitas pada tahun berjalan. Nah, itu untuk perhitungan real GDP. Sedangkan untuk nominal GDP enggak. Kita hanya melihat pada tahun ini harganya berapa sekarang, yang diproduksi berapa. Kayak gitu. Jadi real GDP itu hanya akan berubah ketika quantity yang diproduksi itu berubah, sedangkan nominal GDP itu bisa berubah ketika harga dan kuantitas berubah. Nah, artinya ketika kita memiliki perhitungan keduanya, artinya ketika kita memiliki nilai nominal GDP dan nilai real GDP, kita dapat membentuk apa yang kita sebut sebagai GDP deflator. Nah, GDP deflator ini digunakan untuk mengukur tingkat inflasi yang terjadi selama 1 tahun yang berjalan. Rumus dari GDP deflator ini adalah nominal GDP dibagi dengan real GDP dikalikan 100. Nah, dari GDP deflator ini tadi kita dapat mengukur laju inflasi pada 1 tahun. Kita bisa membandingkannya menjadi GDP deflator pada tahun let's say GDP deflator pada tahun T dikurangi GDP deflator pada T-1 dibagi dengan GDP deflator T-1. Nah, ini kita akan mendapatkan rate of inflation ya. Rate of inflation pada tahun berjalan gitu. Ketika kita sudah membahas nominal GDP, real GDP, dan GDP deflator, sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan ukuran perekonomian, kita bisa menyimpulkan laju inflasi, kita dapat mengukur juga apakah yang berubah pertumbuhan ekonomi yang terjadi itu disebabkan meningkatnya kuantitas atau hanya karena meningkatnya harga. Kita juga bisa membandingkan lebih besar mana sih GDP atau GNP, dan sebenarnya itu sudah cukup solid, dasar yang solid untuk memulai analisis kita di macroeconomics. Namun GDP walaupun
sepertinya dia bisa segalanya, dia bisa mengukur apa-apa, tapi sebenarnya GDP ini memiliki kelemahan. Ya, GDP has some weaknesses. Yang pertama adalah GDP ini dia tidak mengukur kualitas dari lingkungan. So first of all, there's environmental quality. Ya, jadi kualitas lingkungan itu tidak tercermin dari GDP. Bisa jadi GDP-nya besar tapi lingkungannya rusak. Ada juga GDP ini tidak dapat mengukur yang kita sebut sebagai underground economy. Underground economy ini sebenarnya nggak mesti yang sifatnya jual narkoba, human trafficking, all those things, nggak mesti yang hal yang seperti itu. Tapi bahkan sesederhana penjual kaki lima, bisnis di rumah, itu sebenarnya underground economy. Kenapa underground economy? Karena pekerjaan tersebut itu tidak terdata oleh negara sehingga dia tidak bisa terhitung di dalam pengukuran GDP. Selain itu juga GDP ini dia tidak mengukur adanya leisure time. Kayak hal-hal seperti ibu yang mengurus anaknya di rumah, ya household activities, itu dia tidak menghitung hal-hal tersebut. Ya, leisure time juga termasuk di dalamnya. Dan yang terakhir adalah GDP ini tidak mencerminkan distribusi pendapatan, income distribution. Bisa jadi GDP-nya itu besar tapi ternyata kekayaannya itu hanya terpusat pada beberapa persen orang tertentu. Income distribution ini pun juga akan kita pelajari di makroekonomi. Nanti ada materinya, yaitu koefisien Gini, tapi itu untuk lain waktu. Sesi kita berakhir kali ini. Kita akan lanjutkan ke topik berikutnya pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Good luck for your studies. Terima kasih. Bye.